setelah viral dia sempat nelpon aku, katanya dia minta maaf, terus dia pengen nyamperin aku, terus aku bilang juga karena dihina-hina pengen viral, dihina-hina ke jalan tol mau bunuh diri, kata dia gitu. Tolong bawa Sela ke rumah, bawa pulang Sela ke rumah. Tapi ya aku juga ke Sela tuh kayak ini adik aku yang benar-benar dari dulu dari kecil sama aku gitu. Beberapa hari lalu rame banget di sosmed ada berita tentang pelakor. Nah, yang uniknya adalah pelakor ini dari keluarga sendiri, ya. Ceritanya menarik, makanya aku mau nanya langsung dan aku terbangkan dia langsung. Aku tiup tiba-tiba ada di sini. Kenapa suamimu bisa turun kasur ya? Kalau bahasa orang turun ranjang kalau kata orang daerah. Kenapa sama adik kandung sendiri? Sama suka kalinya. Tapi kan kamu kakaknya. Aku juga nggak nyangka bakal kayak gitu. Soalnya memang kan adik aku tuh dari dulu nggak pernah ikut orang tua, karena dia kan tatonya banyak banget tuh. Dia ngerasa kayak dipandang sama keluarga tuh beda. Nah, makanya dia dari keluar SMP, dia keluar SMP kan, dia lanjut ke sekolah SMK, dia keluar SMP, dia ikut aku. Dari zaman SMP dia ikut aku, terus aku nikah sama yang pertama kan, aku cerai sama yang pertama tuh gara-gara dia juga sih sebenarnya. Yang pertama cerai itu gara-gara dia tidur di hotel juga sama adik aku. Nah, terus kejadian itu aku udah cerai sama yang pertama, aku tinggal bareng sama adik aku lagi satu kosan karena memang dia nggak mau jauh sama aku. Tapi kamu nggak marah tuh? Sakit hati, kecewa, trauma sebenarnya ada. Cuma kayak udahlah gitu, lebih baik kehilangan suami dibanding adik aku sendiri gitu. Kita satu kosan lagi. Setelah itu enggak lama aku kenal sama itu suami yang sekarang, kenal sama suami yang sekarang, kita tinggal bareng lagi bertiga. Iya, satu rumah. Terus udah gitu udah satu rumah gitu pindah pindah kosan, dia juga misah, adik aku misah, nggak bareng aku sama suami aku lagi. Nah dari situ suami aku kayak udah kayak males sama aku karena dia kan dugem terus, dugem main motor kayak gitu. Aku bilang kamu kalau misalkan masih kayak gitu belum berubah, nggak perlu pulang ke rumah. Aku nggak mau lihat kamu pulang ke rumah keadaan mabuk terus. Nah, terus dia bilang kalau memang kamu nggak mau nerimain aku kayak gini, aku nggak akan pulang-pulang. Oh ya udah, kalau memang kamu nggak mau pulang ya udah nggak apa-apa. Setelah itu aku nggak ada kecurigaan ke adik aku. Terus ada tetangga-tetangga kan pada bilang katanya suami aku tuh sering bolak-balik ke kamar adik aku, ke kosan adik aku. Terus aku disitu nggak berpikir yang macem-macem atau berlebihan. Terus aku cuma nanya ke tetangga-tetangga, emang iya suami aku sering datang ke situ? Sampai ngindep nggak? Terus katanya iya sampai ngindep, malah ada yang bilang sampai peluk-pelukan. Di situ aku nggak mikir negatif dulu, aku coba telepon mama sambil nangis-nangis. Terus mama aku bilangnya gak terlalu kaget karena adik aku sebenarnya udah cerita ke mama aku, katanya ini Marvel chat-chat aku ngajak ketemu. Terus mama bilang udah nggak usah ditanggepin, itu kan suami kakak kamu, kayak gitu. Terus kan aku bilang ke mama, kalau mama udah tahu kenapa nggak bilang ke aku. Terus mama bilang kalau mama bilang sama kamu takutnya kamu sakit hati gitu kan, takutnya kamu sakit hati, mama nggak mau kalian kayak berantem gitu sama adik sendiri, mama nggak mau, biar kamu aja yang lihat sendiri. Terus dari situ aku pengen tahu kan gimana sih sebenarnya gitu mereka. Aku cari tahu sendiri, terus ke kosan adik aku tuh lihat ada motor suami aku diparkir di depan kosan adik aku sendiri. Aku datang kayak aku video jangan ya. Aku pengen ngasih tahu, tadinya niatnya kan video tuh buat dikirim ke keluarga sendiri kan. Terus aku pas video dilihat lagi pelukan kayak gitu sambil senderan. Pas aku tanya kalian ngapain kayak gini, terus adik aku cuma bilang aku cuma manas-manasin kamu kok, itu kan nggak masuk akal gitu. Menurutku manas-manasin buat apa gitu, sedangkan aku nggak ada masalah apa-apa sama suami aku sebelumnya, kayak nggak ada masalah apapun gitu, cuma masalah dugem mabuk-mabukan gitu doang. Nah di saat aku marahin suami aku, adik aku ngambil pisau di situ, ngambil pisau buat bunuh diri karena udah kepergok sama aku. Dia nggak bisa berkata apa-apa lagi mungkin ya, dia ngambil pisau mau bunuh diri. Terus aku ngambil asbak
sampai aku mecahin asbak di situ karena aku juga sakit hati. Tapi di saat aku udah berdarah, suami aku malah melukin adik aku, kayak masih ngebela adik aku gitu. Terus aku bilang, aku tarikin baju suami aku, kamu sadar aku istri kamu, kenapa nggak bela adik aku gitu. Terus dia bilang, kamu pergi, aku maunya sama adik kamu, dia bilang gitu. Oh, kamu punya sama adik aku, kenapa? Dia cuma bilang sama aku tuh dikekang, nggak bisa dugem, nggak bisa apa-apa gitu. Terus aku sampai sujud ke suami aku, ayo pulang, aku tuh istri kamu buka mata, aku istri kamu. Terus dia cuma bilang, enggak, aku nggak akan pulang kalau kamu nggak ngizinin aku dugem ataupun semacamnya gitu, kayak mabuk-mabukan gitu. Ya udah, terus pas di situ adik aku bilang ke suami aku, ya udah kamu urusin dulu aja, urusin istri kamu, aku yang pergi, kata adik aku gitu. Terus pas di saat adik aku mau pergi, suami aku malah ngejar adik aku. Di saat aku lagi udah gemeter, udah nangis, udah berdarah, suami aku malah ngejar adik aku. Ini pertama Mbak tahu suami Mbak akhirnya selingkuh sama adik sendiri itu dari mana? Dari tetangga. Dari tetangga. Terus taruh di TikTok. Enggak, sebelum, malah mereka tuh nggak berani ngepost kemesraan mereka berdua di sosial media sebelum kepergok, nggak berani mereka. Oh, setelah kepergok? Nah, setelah kepergok mereka makin berani. Itu yang bikin aku pengen Posting. ngepost di TikTok tuh itu karena itu. Akhirnya posting Karena sakit hati, karena kayak aku udah ikhlas, udah ridho gitu, tapi kayak orang-orang tuh ngirimin, kok kamu diam aja sih lihat adik kamu sama suami kamu. Terus ada yang ngirimin juga TikTok mereka yang lagi cium pipi, terus mereka kayak semacam tunangan gitu, tukeran cincin, ngirimin ke aku kayak gitu. Ya udah, aku posting itu di TikTok. Tapi kamu ini belum cerai posisinya? Suami umur berapa kalau boleh tahu? 18 tahun. Mbaknya? 25. Adeknya? Aku 25, suami 18, adik 19. Kenapa mau menikah dengan anak umur usia 18 tahun? Aku lebih berpikir kayak aku dan adik aku tuh di rumah kayak emang kurang kasih sayang dari ayah, dari orang tua gitu kan. Memang ada mama aku yang selalu support, cuman ayah dari dulu kayak nanyain kabar jarang nanya kabar, terus jarang nemuin aku. Jadi aku sama Sela tuh kayak kita bertato, kita terlalu kurang dipandang. Ya udah yuk kita berdua gitu, susah senang bareng, cari kerja bareng di luar. Nah, ketemu Marvel tuh kayak aku mutusin kayak mungkin Marvel bakal jadi teman, sekaligus jadi ayah aku gitu. Tapi 18 tahun gimana bisa jadi ayah? Kan Iya, kecil. iya, pertamanya memang dia kayak ngeyakinin aku, kamu nggak usah sedih, ada aku. Kayak aku kan sempet ada problem sama keluarga, besar banget problemnya. Terus kayak Marvel tuh yang nyemangatin aku sampai aku dibawa ke rumah dia. Aku tinggal di rumah dia seminggu, tidur sama mamanya. Sampai kayak mamanya, kamu nggak usah sedih, ada mama kok. Mamanya memang sayang banget sama aku. Waktu kepergok itu aja aku minta cerai kan, aku bilang ke mertuaku aku mau cerai. Mertuaku sampai melukin aku, jangan cerai, ada mama nggak mau kalian cerai, katanya gitu. Jadi aku ngerasa memang nikah sama dia nggak mikir ke depannya, memang kayak ini tuh masih kecil, aku nggak mikir ke situ. Cuman aku mikir kayak ya udah, dia udah sayang sama aku, keluarganya udah sayang, mungkin adanya keluarga dia, aku bisa punya keluarga gitu. Kamu dikasih nafkah nggak sama suami kamu yang umur 18 tahun ini? Sehari 50.000. Hari? Pekerjaannya? Waktu pertama nikah dia kerja di pabrik keluarganya sih, tapi sekarang udah enggak. Nggak apa-apa tuh sehari 50. Aku dikasih sama mertua aku tiap hari. Kayak dikasih nafkahnya dari mertua, ditransferin, bukan dari suamiku gitu. Lalu setelah kejadian ini apa yang terjadi? Aku bingung. Adik aku kemarin gini kan Niki, kemarin adik aku sempat nelpon aku setelah viral, katanya minta maaf, aku dihujat, sakit hati, terus kalau kamu gak mau maafin, aku mau ke jalan tol, mau bunuh diri, kata dia gitu. Terus kata aku, jangan, ngapain, aku udah maafin kamu kok, tapi aku gak mau ketemu dulu kamu karena aku masih sakit. Terus dia besetin layarnya dia, terus tante aku nelpon aku, adik kamu udah berdarah-darah, udah mau mati, masih belum kamu mau maafin. Aku bilang enggak, aku nggak mau maafin dia. Terus tante aku sampai marah-marah,
kamu tuh emang ya malu-maluin keluarga. Sekarang adik kamu mau mati aja kamu nggak mau maafin dia. Udah kamu lebih baik tinggal sendiri aja, nggak usah ada keluarga. Kenapa kamu dibilang malu-maluin? Bukannya yang malu-maluin adik kamu? Iya nggak tahu, sampai bilang udah kamu nggak usah datang ke rumah, kamu nggak perlu punya keluarga, hidup sendiri aja. Tapi kan maksudnya dengan suami selingkuh dengan adik kandung sendiri, bukannya itu aib ya? Bukannya yang salah adik kamu kalau kamu yang dikucilkan? Makanya waktu aku viral ini tuh keluarga aku kayak nelponin aku semuanya, sampai kamu kok sampai ngupload kayak gitu, keluarga sampai malu gini-gini. Yang aku sakit itu kenapa di saat aku mergokin mereka, aku nelponin keluarga nggak ada tindakan dari keluarga aku gitu. Sampai aku bilang ke mama aku, "Ma, tolong bawa Sela ke rumah, bawa pulang Sela ke rumah." Itu ke suami aku. Terus mama aku cuma bilang, "Ya udahlah, sabar dulu aja, ntar juga mereka sadar kok." Keluarga aku nggak ada tindakan sama sekali, dan keluarga suami aku pun gitu, nggak ada tindakan sama sekali. Jadi kayak udah aku sabar seminggu itu. Aku kan kosan deketan tuh, aku ya udahlah sabar nggak apa-apa. Tapi mereka makin menjadi. Aku lagi tidur, mereka datang mabok, adikku dan suamiku datang mabok ke kosanku, ngebangunin aku dengan nggak sopan, teriak-teriakin aku. Bangun, aku mau ngambil baju sambil teriak-teriak. Terus temanku sambil ditendang sama adik aku, ditendang. Terus aku nanya ke adikku, kenapa nendang teman aku? Terus mereka manas-manasin, makin manas-manasin. Terus kata adikku aku gini, kamu nggak sakit hati lihat si Radea sama cowok? Kan memang ada teman cowok aku di kosan aku. Ngapain aku sakit hati, kata suamiku gitu. Aku udah ada kamu kok. Depan aku ngomong gitu. Masih bela adik aku di situ. Kamu menikah ini dari tahun berapa? Sama 2021. 2021. Kejadiannya ketahuan selingkuh tahun kemarin 31 Januari. Kamu menikah bulan Februari 2021, ketahuan Januari 2022. Berarti sebetulnya setahun. mereka selingkuh sudah lama. Nggak tahu sih, kayaknya ada 2 mingguan. Oh, baru ya berarti ya. Yang orang-orang kan bilang, banyak yang komentar tuh, ini mungkin karma buat kamu Kak, karena itu kan suamimu mantan adikmu. Memang iya. Maksudnya? Jadi emang suamiku tuh dulu mantannya adikku, tapi jadi si suami aku yang sekarang tuh selingkuhannya adik aku dulu gitu. Jadi dulu adik aku tuh punya pacar yang udah lama 2 tahun. Terus adik aku tuh selingkuh sama Marvel. Sama suami kamu ini? Marvel itu jadi selingkuhannya lah. Terus Marvel itu curhat ke aku, kakaknya Sela ya, iya ini siapa, ini aku pacarnya Sela. Aku kaget, bukannya pacarnya Sela Riyadi ya, karena memang kan Sela selalu bawa cowok ya itu gitu, yang lama itu, yang Riyadi itu. Terus dia bilang, iya aku diselingkuhin Kak, kata Marvel. Terus sekarang kamu sama Sela gimana? Aku udah mutusin Sela, udah sakit hati katanya gitu. Terus aku bilang ke Sela, ini pacar kamu ya, iya selingkuhan aku gitu, kata adik aku gitu. Tapi ini ngedeketin aku loh, ngechat aku terus. Terus adik aku bilang, ya udah nggak apa-apa, respon aja. Orang aku udah nggak ada apa-apa, udah putus lama juga. Orang aku sama dia juga nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa. Karena memang dia cuma selingkuhan aku doang gitu. Ya. Jadi kan orang-orang nyangkanya aku tuh ngerebut dulu. Padahal aku nggak rebut. Dan mereka juga, lagian juga adik aku bilangnya memang pacaran juga cuma 2 minggu gitu. Kenapa mau? Ya nggak tahu. Karena seringnya ngobrol kali ya, ketemu. Terus aku sering dibawa ke rumahnya kayak mamanya tuh kan, itu anak satu-satunya tuh. Suami aku tuh anak satu-satunya, kayak mamanya bilang, mama udah nggak mau lihat anak mama nakal, mending nikah aja, mama pengen cepat-cepat punya cucu dari kalian. Nikahlah dari situ. Respon pertama kali ketika tahu viral adik kamu gimana? Kan kamu pajang fotonya nih, foto keluarga kan, foto kamu lagi nikah, ada adik kamu. Gimana perasaan adik kamu itu? Nangis langsung, ya itu yang mau bunuh diri itu. Voice note banyak banget ke aku, cuman aku nggak buka semua voice note-nya. Dia bilang katanya kalau misalkan kamu mau makin terus posting foto-foto aku ataupun apa itu, silakan, yang penting aku sekarang mau ke jalan tol, aku di videoin sama temen aku buat aku bunuh diri. Gitu. Ini maksudnya suami selingkuh sama adik kandung. Mungkin ada sesuatu yang kurang nggak di diri kamu, atau kamu kurang perhatian, kamu jarang di rumah, atau ya itu tadi kamu terlalu ngekang. Ya itu,
Satu, kata dia aku terlalu ngekang. Kedua, aku nggak bisa kayak diajak ke tempat, maksudnya kayak Tapi teman-teman nggak dia suka kamu? gitu, enggak. Terus dia bilang, kemarin dia sempat nelfon aku setelah viral, dia sempat nelfon aku, katanya dia minta maaf, terus dia pengen nyamperin aku, terus aku bilang kalau kamu mau ketemu aku lagi, kamu mau berubah nggak? Aku bilang gitu. Kamu mau berhenti dugem nggak? Dia cuma jawabnya, daripada aku berhenti dugem, lebih baik kamu ikut dugem bareng aku. Kenapa kamu nggak mau nemenin? Karena aku punya anxiety kan, punya anxiety kayak dari asam lambung, jadi kalau tempat rame-rame gitu aku kurang kayak panik gitu kak, nggak bisa gitu. Oke. Tanggapan keluarga setelah tahu kejadian ini? Marah semua. Marah karena video viral, bukan karena Perselingkuhan. karena viralnya.